tadi disebutkan, oh ada kelas, ada interval, dan lain-lain gitu. Itu apa sih? Kita akan coba lihat. Ya. Komponen distribusi frekuensi itu ada beberapa ya yang bisa kita definisikan gitu. Nanti kita akan pelajari tentang kelas ya, tentang kelas limit ya. Kelas limit kelas atau batas kelas ya. Ada tepi kelas atau batas kelas sesungguhnya ya, kelas boundary, ada titik tengah kelasnya, interval kelasnya, panjang atau lebar interval kelas, kelas width, frekuensinya juga. Ini apa? Kita lihat contohnya dulu. Contoh, saya punya data seperti yang di tabel kanan ini. Ini adalah distribusi frekuensi data berkelompok. Ya. Nah, di sini kita punya 5 kelas. Ya. Ada kelas pertama, 50-59 intervalnya. Kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Ya. Ada 5 kelas dengan frekuensinya masing-masing. Banyak kelasnya berapa ya? Kelasnya 5. Gitu kan? Batas bawahnya yang mana? Yang kita sebut batas bawah itu yang ini. Oh, kelas pertama dari 50 sampai 59, berarti batas bawahnya 50. Kelas kedua dari 60 sampai 69, batas bawahnya 60 dan seterusnya. Itu batas bawah. Batas atas yang ini. Ya. Sampai 59, berarti 59 adalah batas atasnya. Tepi bawah apa? Tepi bawah itu adalah nilai yang ada di perbatasan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita pakai untuk menentukan juga mana yang masih masuk ke dalam kelas tersebut. Gitu ya. Makanya disebut sebagai batas kelas sesungguhnya, ya, boundary-nya. Karena data kan kadang-kadang nggak diskrit gitu ya, nggak 50 juta pas gitu kan enggak. Ya, tapi ada yang 50.500.000 misalnya atau apa. Nah, itu yang di luar ini ya 59, 60 itu masih kita masukkan ke kelompok yang bersesuaian. Ya. Nah, tepi bawah gimana? Tepi bawah ya kita hitung dari batas bawahnya dikurangi setengah dari satuan ukuran terkecilnya. Ya, di sini kan dalam jutaan, berarti dikurangi setengah kali jutaannya. 49,5 juta. Batas bawah kelas kedua, 59,5 juta, dan seterusnya. Kadang-kadang kita hitung dengan cara merata-ratakan. Kita ambil titik tengah dari batas bawah kelas tersebut dengan batas atas kelas sebelumnya. Batas atas kelas sebelumnya kan 59. Batas bawah kelas ini 60. Nah, ini kita ambil titik tengahnya, 59,5. Menjadi batas bawah kelas kedua. Menjadi tepi bawah kelas kedua. Ya. Tepi atas juga sama. Tepi atas ngambil yang di sini. Kita hitung dari batas atas dengan batas bawah kelas selanjutnya. Kita ambil titik tengahnya. Titik tengah dari kelas yang mana? Titik tengah dari kelas itu adalah yang ada di tengah-tengah intervalnya. Ya, intervalnya dari 50 sampai 59. Ya. Titik tengahnya mana? Ya, kita ambil titik tengahnya, kita jumlahkan, kita bagi 2. 50 tambah 59 bagi 2. 54,5. Titik tengah di sini 64,5 dan seterusnya. Buat apa titik tengah? Kadang-kadang titik tengah kita pakai untuk mewakili data-data yang ada di kelompok tersebut. Ya, waktu kita mau menghitung rata-rata misalnya, atau waktu kita mau menghitung mediannya dan seterusnya, itu kita bisa manfaatin titik tengah. Ya. Interval. Ya, interval tadi udah disebutkan. Interval itu ya rentang. Ya, rentang dari berapa sampai berapa nilainya yang masuk ke dalam kelas tersebut. Kelas pertama intervalnya dari 50 sampai 59. Kelas kedua 60 sampai 69 dan seterusnya. Lebar kelas. Nah, lebar kelas ini bisa kita hitung dari tepi kelas atas dikurangi tepi kelas bawah. Jadi
rentang yang bisa dicakup oleh si kelas tersebut. Ya. Di sini 10. Kenapa? Karena untuk tiap kelas, ya, tepi bawahnya selisih dengan tepi atasnya itu 10. Ini kan 49,5 dengan 59,5. Selisihnya 10. Ini juga sama, selisihnya 10. Maka lebar kelas itu 10. Frekuensi bisa dilihat dari tabel kolom keduanya. Oh iya, kelas ini ada 16. Kelas pertama frekuensinya 16. Kelas kedua frekuensinya 32 dan seterusnya. Ya. Total ini nggak masuk ke dalam kelas ya. Total ini cuma untuk penjumlahan aja supaya melihat totalnya berapa. Seperti itu. Ya. Atau kita bisa bayangin kelas itu kayak sebuah garis bilangan gitu ya, yang di atas, yang itu kita bagi-bagi. Ya, kita bagi berdasarkan apa? Kita bagi berdasarkan tadi intervalnya. Contoh saya ambil kelas ketiga kayak gini. Intervalnya dari mana? Oh, dari 70 sampai 79 berarti kelas ketiga. Ya, titik tengahnya adalah 74,5. Ya, kelas sebelumnya ada di sini, kelas sesudahnya ada di sini, 80 dan seterusnya. Kita bisa tentukan dari kelas ketiga ini, yang mana batas bawah, batas atas, ya. Bisa teman-teman lihat dari diagram ini. Batas bawahnya yang mana? Batas bawahnya ini, yang tertulis di intervalnya. 70 sampai 79, berarti batas bawahnya 70. Ya. Kadang-kadang disebut limit bawah juga, ya. Limit kelasnya di sini, 70. Ya. Batas atasnya 79. Ya. Tepi bawahnya mana? Tepi bawahnya itu ini. Ya. Titik tengah antara batas bawah kelas tersebut dengan batas atas kelas sebelumnya. 69,5. Itu tepi bawah. Tepi atas ya sama. Titik tengah antara batas atas kelas tersebut dengan batas bawah kelas sesudahnya. Berapa? 79,5. Ya. Titik tengah. Views. Interval yang mana? Interval yang ini. 70 sampai 79. Dari 70 sampai 79. Ini intervalnya. Frekuensinya adalah 20. Ya. Untuk kelas ketiga. Kan kita punya 5 kelas di sini, kelas ketiganya seperti ini. Ya, kelas keempat, teman-teman bisa coba hitung sendiri.